Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pembentukan Kelompok Bank Sampah Masyarakat Cikutra. Saya Ahmad Ayyub Ilham, NPM 40622100129. Perkenalkan, nama saya Wijaya Ananda, NPM 40622100040. Nama saya Dava Abrar Karisma, NPM saya 40622100105. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadila Syarif dengan NPM 40622100057 dari Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Wilan Arif Rahman dengan NPM 406-22-1078. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Jadi, presentasi yang akan kami bawakan akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, gambaran masyarakat mitra, metode pelaksanaan, dan biaya serta jadwal kegiatan. Permasalahan sampah menjadi salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi banyak masyarakat. Adapun faktornya seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan minimnya infrastruktur pengelolaannya. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang sembarangan. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah buruk terhadap kesehatan lingkungan, juga estetika atau kebersihan. Untuk itu, kami merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam mencari solusi nyata. Potensi bank sampah sebagai solusi berkelanjutan. Nah, bank sampah telah berhasil di berbagai tempat. Kami yakin implementasinya dapat menjadi langkah efektif di lingkungan kami. Gambaran umum masyarakat mitra, Jalan Cikutra di Bandung, Jawa Barat, menjadi pusat pelayanan kami kepada masyarakat sekitar. Kawasan ini adalah kawasan yang sangat padat, bukan hanya karena terhubungnya dengan dua jalan utama, yakni Jalan Ahmad Yani dan Jalan PH Mustofa, tapi juga karena menjadi pusat berbagai aktivitas. Jalan Cikutra ini yang panjangnya sekitar 950 meter, berlokasi di Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 500 meter dari Universitas Widyatama. Jalan Cikutra selain sebagai jalur transportasi dan pusat komersial terkenal dengan pasar tradisional, juga merupakan lokasi yang ramai aktivitas sekitar sekolah dan RS Santo Yusuf. Penduduk didominasi oleh pedagang dengan berbagai jenis seperti ruko, pedagang kaki lima, rumah makan, warung, grosir, dan pelayanan jasa. Meskipun terdapat tempat pengolahan sampah atau TPS, jalan ini sering macet dan kotor karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, terlihat peluang positif melalui pemberdayaan masyarakat dengan mempromosikan bank sampah. Bank sampah diharapkan menjadi alternatif efisien dalam pengolahan sampah, daur ulang, serta memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat. Program ini juga bertujuan dengan edukasi lingkungan dan etika positif kepada siswa sekitar Jalan Cikutra, melibatkan pedagang lokal dalam penanganan sampah, dan proses daur ulang merupakan solusi yang tepat. Program pemberdayaan masyarakat di Jalan Cikutra difokuskan pada penanganan sampah, mengingat keprihatinan terhadap kemungkinan adanya sampah medis atau plastik yang berserakan di jalan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai agen perubahan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, serta menciptakan solusi berkelanjutan untuk permasalahan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kami menggunakan 3 tahap yang berbeda, yaitu 1 tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Tahap persiapan merupakan bagian penting dalam perencanaan pembentukan kelompok bank sampah. Fase ini mencakup beberapa kegiatan yang dirancang untuk memastikan persiapan menyeluruh sebelum memulai operasional bank sampah. Langkah persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembuatan kelompok bank sampah telah dipersiapkan dengan baik. Yang pertama, studi persiapan untuk memahami kondisi dan permasalahan lingkungan.
Poin 1, studi lapangan dan pengumpulan data yang menggambarkan secara rinci situasi saat ini kondisi sampah di sekitar Jalan Cikutra. Poin 2, analisis jenis sampah yang dihasilkan, perkiraan jumlah sampah, lokasi rawan sampah, dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Poin kedua, sosialisasi program kepada tokoh masyarakat dan warga. 2. Sosialisasi program kepada tokoh masyarakat dan warga. Poin pertama, interaksi aktif dengan tokoh masyarakat dan warga setempat pada saat pemaparan program pembentukan kelompok bank sampah. Yang kedua, tujuan dari kontak ini adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat, partisipasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tujuan bank sampah. Yang ketiga, pembentukan panitia pengarah kelompok bank sampah. Poin pertama, pemilihan dan pembentukan panitia yang mengordinasikan pembentukan kelompok bank sampah. Poin kedua, panitia ini biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai minat, keterampilan, dan komitmen untuk melaksanakan program bank sampah. Yang keempat, penyusunan rencana kerja pembentukan dan pengelolaan kelompok bank sampah. Poin pertama, menyusun rencana kerja yang memuat langkah-langkah pendirian bank sampah seperti lokasi, prasarana yang diperlukan, sampah proses identifikasi, pengumpulan dan pengolahan untuk pengaturan manajemen dan administrasi. Poin kedua, rencana kerja juga mencakup strategi pemasaran, kampanye, penjangkauan masyarakat, perencanaan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi keberhasilan. Selanjutnya, setelah melakukan tahap perencanaan, kita akan mengarah ke tahap pelaksanaan. Nah, pada fase ini, beberapa kegiatan penting dilakukan untuk efektivitas penerapan bank sampah, optimalisasi pengolahan sampah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program bank sampah di lingkungan sekitar Jalan Cikutra. Nah, kami memiliki 5 program di dalam tahap pelaksanaan ini. Yang pertama, pelatihan pengolahan sampah bank sampah. Menyelenggarakan pelatihan untuk anggota bank sampah. Materi pelatihan mencakup pengolahan sampah, teknik pemilahan, daur ulang, kebersihan, dan peran setiap anggota. 2. Pembagian wadah pemilahan sampah. Menyediakan wadah pemilahan organik dan anorganik. Memfasilitasi pengumpulan dan pemilahan sampah dari masyarakat dengan efisien. 3. Bimbingan proses pengumpulan dan pemilahan. Memberikan pendampingan dan bimbingan langsung kepada tim bank sampah. Memastikan pengolahan sampah sesuai prosedur yang ditetapkan. Keempat, jaringan pengolahan atau pembeli sampah. Jaringan pembeli sampah. Mencari mitra pengolah atau pembeli produk sampah. Kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan bank sampah dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Kelima, pelatihan berkala tim bank sampah. Melakukan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap tim bank sampah, mencakup evaluasi kinerja, identifikasi masalah, serta rekomendasi untuk meningkatkan operasional bank sampah. Nah, tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang penting setelah pelaksanaan program. Dalam tahap ini, kami akan melibatkan partisipasi dari semua anggota tim bank sampah dan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana program bank sampah yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah kami tetapkan. Nah, langkah ini akan melalui serangkaian kegiatan seperti wawancara, angket, ataupun diskusi kelompok untuk mengidentifikasi sejauh mana program ini berhasil, serta hambatan atau masalah yang muncul selama pelaksanaannya. Nah, selanjutnya hasil evaluasi tersebut akan kami susun dalam sebuah laporan yang mencakup analisis mendalam terhadap pencapaian tujuan program, efektivitas strategi yang telah digunakan, dan kesesuaian rencana dengan kenyataan yang terjadi. Nah, laporan ini juga akan mempertimbangkan dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusunlah rekomendasi perbaikan program agar kedepannya
program bank sampah dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, langkah terakhir dari tahap ini adalah pemanfaatan informasi dan masukan yang diperoleh dari proses evaluasi untuk meningkatkan operasional di masa yang akan datang. Informasi dan rekomendasi yang ada dalam laporan evaluasi akan menjadi landasan untuk kita meningkatkan strategi pengelolaan dan adaptasi program agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dengan melalui tahap evaluasi ini, kami mengharapkan program bank sampah dapat terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Kemudian bagian biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya, kita menyusun beberapa rancangan. Yang pertama adalah belanja bahan. Di sini kami memerlukan sarung tangan sampah sebanyak 20 dengan harga satuannya 20.000 dengan total 400.000. Selanjutnya papan dada kita membutuhkan 2 dan harga satuannya adalah 15.000 dengan total 30.000. Kemudian ada spidol, kita membutuhkan 5 dengan harga satuan 5.000 dan totalnya 25.000. Selanjutnya ballpoint ada 10 buah, harga satuannya 2.500 dan totalnya 25.000. Kemudian ada kertas HVS. Di sini satu rim dengan harga 50.000. Kemudian karung kita membutuhkan 200 dengan harga satuannya adalah 2.000. Jadi totalnya 400.000. Kemudian ada buku tabungan. Buku tabungan ini diperkhususkan untuk masyarakat ya. Ada 100 buku tabungan dengan satu buku tabungan berkisar Rp3.500 dan totalnya 350.000. Kemudian ada timbangan besar dengan harga satuannya 700.000 dan total untuk belanja bahan sekitar 1.980.000. Kemudian untuk perjalanan lokal dengan menggunakan bahan bakar bensin, untuk satu kendaraan membutuhkan biaya sekitar 75.000 dengan total 375.000. Kemudian untuk biaya lain-lain seperti biaya jasa percetakan dan totalnya 150.000. Kemudian konsumsi sekitar 20 dengan harga satuannya 25.000 dan totalnya 650.000. Sehingga total untuk biayanya sekitar 3.005.000 rupiah. Nah, jadwal kegiatan kami ini di bulan pertama kegiatannya persiapan, lalu bulan kedua dan ketiga pelaksanaan, selanjutnya evaluasi di bulan keempat. Sekian presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.